Perkenalkan, nama saya Elsa Gloria Burusempiring. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pola pemboran dan produksi pemboran. Langsung saja ke materinya. Pola pemboran tambang terbuka. 1. Pola pemboran bujur sangkar atau square pattern, yaitu jarak badan dan spasinya sama. Bisa dilihat sketsanya, contoh sketsanya di atas. Yang kedua, pola persegi panjang atau rectangular pattern, yaitu jarak spasi dan satu baris lebih besar dibanding badan. Bisa dilihat contoh sketsanya. Ketiga, pola zigzag. Pola zigzag ini dibagi menjadi dua, yaitu pola zigzag yang berasal dari pola bujur sangkar dan pola zigzag berasal dari persegi panjang. Bisa dilihat ini pola zigzag bujur sangkar dan ini pola zigzag persegi panjang. Selanjutnya, pola pemboran tambang bawah tanah. 1. Center cut. Center cut juga disebut dengan piramid atau diamond cut. 4 atau 6 lubang dengan diameter yang sama dibor ke arah satu titik sehingga berbentuk piramid. Bisa dilihat contoh sketsanya. Yang kedua, wedge cut. Wedge cut disebut juga dengan V-cut atau cut berbentuk baji. Setiap pasang dari 4 atau 6 lubang dengan diameter yang sama dibor ke arah satu titik, tetapi lubang bor antar pasangan sejajar sehingga berbentuk baji. Bisa dilihat contoh sketsanya. Yang ketiga, track cut atau disebut dengan pola kipas. Bentuknya mirip dengan wedge cut, yaitu berbentuk baji. Perbedaannya terletak pada posisi bajinya yang tidak tengah terbukaan, tetapi terletak pada bagian lantai atau dinding bukaan. Bisa dilihat contoh sketsanya. Yang keempat, burn cut. Burn cut ini membuat bidang bebas pertama dengan cara menggunakan lubang-lubang kosong di pusat pola pemboran. Bisa dilihat contoh sketsanya. Berikutnya itu produksi pemboran. Sistem pemboran ada 8. 1. Mekanik, 2. Thermal, 3. Hidraulik, 4. Sonik, 5. Kimiawi, 6. Elektrik, 7. Seismik, dan ke-8 itu ada nuklir. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pemboran yaitu sifat batuannya, geometri atau pola pemboran, umur dan kondisi mesin, dan keterampilan operator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, berikut adalah contoh soal produksi pemboran. Di sini ada pemboran tambang batu bara. Waktu kerjanya itu Senin sampai Kamis dan Sabtu itu ada 7 jam dan Jumat itu 6 jam. Hitunglah MA-nya. Langsung saja kita cari waktu totalnya dulu. Jadi di sini waktu total sama dengan 5 dikali 7 ditambah 1 dikali 6 dibagi 6. Itu 5 itu dari hari kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu ada 5 dan waktunya itu 7 jam ditambah 1 hari itu ada Jumat itu kan tadi hari jam kerjanya itu 6 jam, jadi ditambah 5 dikali 7 ditambah 1 dikali 6 per 6 itu waktu kerjanya itu 6 hari dibagi 6. Jadi waktu totalnya itu sama dengan 41 dibagi 6 sama dengan 833 jam per hari. Jadi diubah ke menit jadinya 409,63 menit per hari. Waktu standby-nya ada 90 menit, waktu perbaikannya ada 22 menit.
Jadi waktu kerja alat itu waktu kerja total dikurang waktu standby dikurang waktu perbaikannya itu 409,98 dikurang 90 dikurang 22, jadinya jumlahnya semua 297,98 menit per hari. Jadi kita menghitung MA-nya, yaitu MA sama dengan itu 297,98 itu dari waktu kerja alat dibagi 297,98 ditambah 22. 22 itu waktu perbaikan dikali 100%. Jadi MA sama dengan 93,12%. Jadi untuk mencari PA atau kejadian fisik bisa dilihat pada rumus di atas. W ditambah S dibagi T dikali 100. S itu standby hours atau waktu menunggu alat. T itu jumlah jam tersedia. Atau W ditambah R ditambah S. Bisa dihitung nanti pakai rumus itu. Selanjutnya menghitung penggunaan kesediaan atau UA. Di sini UA rumusnya W per W ditambah S dikali 100%. Jadi UA sama dengan 297,98 per 297,98 ditambah 90 dikali 100%. Jadi totalnya 76,8%. Oke, langsung saja kita menghitung EU atau penggunaan efektif, yaitu EU sama dengan 297,98 itu dari waktu kerja alat per 297,98 itu waktu kerja alat ditambah 90 itu waktu standby ditambah 22 itu waktu perbaikan dikali 100%. Jadi total EU sama dengan 72,98%. Ini rumus menghitung waktu siklus pemboran. CT sama dengan PT ditambah BT tambah ST ditambah DT. Di mana CT itu cycle time, PT itu positioning, BT itu boring time, ST itu stopping time, DT itu delay time. Untuk rumus berikutnya bisa dilihat di atas, di mana CT itu cycle time rata-rata, N itu jumlah lubang bor pengamatan, HR itu kedalaman rata-rata, H itu jumlah kedalaman lubang bor. Rumus berikutnya ada DRR sama dengan HR per CTR, di mana DRR itu kecepatan pemboran rata-rata. Ini untuk menghitung efisiensi kerja, yaitu rumusnya EK sama dengan WP per WT dikali 100%, di mana EK itu efisiensi kerja pemboran, WP itu waktu kerja yang digunakan untuk pemboran, WT itu jumlah waktu kerja terjadwal. Selanjutnya volume setara, yaitu rumusnya FE Q sama dengan F per sigma H, di mana FE Q sama dengan volume setara, F-nya itu sama dengan volume batuan yang diharapkan terbongkar. Berikutnya rumus produksi mesin bor, di mana P sama dengan DRR dikali FEQ dikali EK dikali 60, di mana P sama dengan produksi mesin bor. Thank you very much.